Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Arna Abrar S.Kep Nurse M.Kep. Saya merupakan dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nani Hasanuddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait rancangan pembelajaran semester untuk mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 atau biasa kita kenal dengan mata kuliah KMB 2. Jumlah SKS untuk mata kuliah ini yaitu 3 SKS dengan penjabaran, 2 SKS untuk teori, dan 1 SKS untuk praktikum. Untuk deskripsi mata kuliah itu sendiri adalah, jadi fokus mata kuliah ini adalah pada pelayan dewasa yang mengalami gangguan pada sistem endokrin, sistem imunologi, pencernaan, dan juga sistem perkemihan. Selain itu, pada mata kuliah KMB 2 ini ada capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin kita capai, diantaranya yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami anatomi, fisiologi, sifat kimia dan biokimia serta fisika dari masing-masing sistem tersebut, yaitu sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan juga sistem perkemihan. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan asuhan keperawatan secara biopsikososial dan spiritual atau secara holistik kepada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem tersebut. Yang berikutnya adalah capaian yang ingin dicapai, mahasiswa mampu melakukan pendidikan kesehatan pada masalah gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan juga sistem perkemihan. Selain itu, dalam pemberian pendidikan kesehatan diharapkan mahasiswa mampu menampilkan upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada masalah yang muncul pada sistem tersebut. Berikutnya, capaian yang ingin kita capai adalah mampu mengintegrasikan hasil penelitian atau evidence base terbaru terkait gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan, serta mampu memahami tren dan isu terkait gangguan dari sistem-sistem tersebut. Yang berikutnya adalah diharapkan mampu melakukan manajemen kasus pada gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan juga perkemihan. Dan yang terakhir adalah, dan merupakan juga sesuatu yang sangat penting, bagaimana memposisikan atau mampu memahami fungsi seorang perawat sebagai advokator ketika berhadapan atau menangani pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem-sistem tersebut. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini adalah sebanyak 14 kali pertemuan, kemudian ada ujian tengah semester dan juga ada ujian akhir semester. Adapun untuk tiap pertemuan, untuk pertemuan pertama itu kita fokuskan kepada sistem endokrin. Nanti pada sistem endokrin ada dua penyakit yang paling sering muncul pada sistem ini, yaitu adalah penyakit diabetes mellitus dan juga penyakit pada gangguan tiroid, bisa hipertiroid maupun hipotiroid. Selanjutnya, untuk kasus gangguan di sistem imunologi sendiri, kasus yang paling sering muncul yang kita angkat adalah penyakit rheumatoid arthritis. Selanjutnya, pada kasus gangguan di sistem pencernaan itu ada penyakit apendisitis, ada kanker kolorektal, kemudian hepatitis, dan sirosis hepatis. Dan yang terakhir untuk sistem perkemihan itu ada kasus gagal ginjal kronik dan juga BPH atau benigna prostat hiperplasia. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama adalah Student Center Learning atau SCL, kemudian ada fokus grup diskusi, kemudian ada simulasi, dan juga belajar mandiri. Melihat tadi bobot
SKS yang ada pada mata kuliah ini, ada satu SKS untuk praktikum. Jadi ada beberapa materi yang akan disajikan atau akan dipraktekkan di dalam laboratorium. Di antaranya itu adalah pemeriksaan ABI atau Ankle Brachial Index, yaitu untuk mengukur bagaimana sirkulasi pada tungkai bawah. Kemudian ada pemeriksaan GDS dan juga injeksi subkutan. Dalam hal ini adalah bagaimana melakukan injeksi insulin. Kemudian adalah bagaimana manajemen nyeri pada pasien-pasien yang mengalami gangguan nyeri. Kemudian pemasangan NGT untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem pencernaan dan juga bilas lambung, enema, serta ada colostomy care, bagaimana melakukan perawatan pada pasien-pasien yang menggunakan stoma. Muatan materi ini sesuai dengan muatan-muatan materi yang dipraktekkan di dalam laboratorium ini disesuaikan dengan kurikulum KKNI. Adapun untuk penilaian, yang pertama adalah untuk penugasan sendiri itu bobotnya adalah 20%, kemudian untuk UTS dan UAS masing-masing bobotnya adalah 25%, skill adalah 20% dan soft skill adalah 10%. Jadi jumlah total keseluruhan adalah 100%. Jadi mengingat bahwa ini adalah fokusnya pada pasien-pasien dewasa yang mengalami gangguan pada 4 sistem tersebut. Demikian penjelasan RPS untuk mata kuliah KMB 2 yang saya ampuh, dan ini merupakan mata kuliah tim dan saya sendiri sebagai koordinatornya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, sesuai tadi dengan penjelasan RPS yang sudah kita lakukan di pertama tadi di pertemuan awal, kali ini kita akan masuk ke sesi materi yang membahas tentang anatomi, fisiologi, kimia, fisika, dan biokimia sistem endokrin. Jadi setiap awal untuk membahas satu sistem yang baru ini memang merupakan penantang. Kenapa kita harus tahu dulu anatominya, bentuknya seperti apa, kemudian fisiologinya, kerjanya itu seperti apa, struktur kimia yang menyusunnya, agar supaya nanti ini memudahkan kita untuk masuk ke materi selanjutnya, terutama ketika membahas terkait fisiologinya, terapi farmakologinya apa saja, sampai nanti ketika kita mau membuat pendidikan kesehatan. Tadi ada kan di dalam RPS-nya bahwa kita harus membuat media pendidikan kesehatan untuk pasien maupun keluarganya dalam rangka upaya mencegah terjadinya penyakit ini, baik dia secara primer, tersier maupun sekunder. Baik. Sebelum kita lanjut, saya mau cek-cek dulu. Tadi katanya ada yang sudah pernah dengar terkait endokrin. Kira-kira apa satu hal saja, sedikit saja penjelasan atau pengertian yang Anda atau teman-teman pahami terkait sistem endokrin? Apa yang akan dipelajari di sini? Tadi sudah kan di penjelasan RPS. Apa kira-kira yang kita pelajari di endokrin nanti? Terkait apa? Ya, coba katakan, coba. Yang bisa? Apa yang kita pelajari di sistem ini? Dari penjelasan RPS tadi. Silakan yang di belakang kayaknya mau angkat tangan ya. Apa yang kita pelajari? Oke. Jadi bagus ya, ada dua nanti yang kita mau fokus pelajari di sini. Yang pertama adalah sistem endokrin itu ada dua, diabetes mellitus dan hipertiroidisme. Kenapa dua ini? Karena itu tadi kasusnya ini banyak ya terjadi, khususnya misalnya di Indonesia. Baik ya teman-teman, kita lanjut. Oke. Di sini sebagai pendahuluan kita akan melihat bahwa endokrin ini dia terdiri dari dua kata ya.
sesuatu yang dihasilkan itu masuk ke dalam darah atau ke sirkulasi dan bekerja di jaringan target. Sehingga dikatakan bahwa sekresinya endokrin ini dia menghasilkan yang namanya hormon. Pernah dengar hormon? Ya, oke ya. Jadi ternyata hormon ini memainkan peran yang penting dalam mengatur proses hemostasis di dalam tubuh. Nah, apa yang diatur? Fungsi metabolisme, tumbuh kembang, keseimbangan cairan dan elektrolit, juga sampai di proses reproduksi dan siklus bangun tidur. Bahkan di siklus menstruasi perempuan pun juga diatur oleh hormon. Pernah dengar bahwa ketika kita misalnya siklus menstruasinya tidak normal ya, ada yang memanjang, ada yang memendek. Nah, biasanya kita dengar ada gangguan hormonal. Biasanya dipicu. Kalau misalnya mahasiswa, karena ada kemarin hasil penelitian ditunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa hormon ini sangat banyak fungsinya terhadap kerja atau sistem di dalam tubuh. Apalagi di sini adalah tumbuh kembang. Jadi kalau seseorang terganggu misalnya hormonnya, hormon apa itu misalnya growth hormonnya, hormon pertumbuhan, bisa jadi pasiennya nanti terganggu pertumbuhannya, dia menjadi pendek misalnya ya. Sehingga dikatakan juga kelenjar endokrin merupakan suatu kelenjar yang memproduksi hormon. Kelenjar ini mengeluarkan hasil sekresinya. Hasilnya ya, kelenjar endokrin mengeluarkan sekresinya yang disebut dengan hormon dan dialirkan ke dalam pembuluh darah dan bereaksi pada sel target melalui respon biologi. Jadi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dia punya organ target namanya. Jadi dia bekerja sesuai dengan organ yang dipasangkan dengan hormon ini. Kita akan lihat. Baik di sini ya. Ya, misalnya tanpa hormon pertumbuhan seperti tadi yang saya sebutkan, seseorang akan menjadi kecil atau kecil ya, pendek. Kemudian tanpa tiroksin dan triiodothyronin, ini nanti yang fokus pembahasan kita, dua hormon ini ya, yang dihasilkan dari kelenjar tiroid, hampir semua reaksi kimia tubuh akan menjadi lamban atau terhambat itu proses yang ada di dalam tubuh dan orang tersebut juga akan menjadi lamban. Kemudian tanpa insulin, ya fokus kita nanti yang penyakit diabetes mellitus, tanpa insulin dari pankreas, sel-sel tubuh hanya dapat menggunakan sedikit karbohidrat makanan untuk energi. Jadi tertimbun ini glukosa yang ada di dalam tubuh karena sedikit saja tidak ada yang menyalurkan untuk dijadikan energi karena terganggu hormon yang harus melakukan kerja tersebut. Nah, kemudian dan tanpa hormon seks, perkembangan seksual dan fungsi seksual tidak akan ada. Biasanya di sini pada orang-orang yang mengalami penurunan keinginan untuk itu istilahnya kalau laki-laki ya, libidonya menurun, tidak ada keinginannya. Itu bisa jadi ada gangguan hormonal. Sehingga dikatakan bahwa hormon itu bekerja sesuai dengan sel target. Ya. Locus itu adalah tempatnya, locus anatomi kelenjar endokrin utama dan jaringan tubuh. Jadi secara garis besarnya atau secara anatomi, kita lihat ini di hipotalamus yang di bagian otak ya di kepala. Kemudian ada pituitary gland, gland itu adalah kelenjar pituitary. Kemudian ada kelenjar pineal, ini saya tunjukkan tempatnya dulu ya, posisi anatominya di dalam tubuh. Kemudian ada paratiroid yang ada di bagian leher ya. Nah, ini thyroid gland ini nanti yang fokusnya kita.
ini adalah poinnya. Ketika konsentrasi hormon meningkat, produksi hormon akan dihambat. Begitupun sebaliknya. Kenapa? Karena hormon ini dia harus di dalam jumlah yang cukup yang dibutuhkan oleh tubuh. Ketika berlebih dia akan menghasilkan suatu penyakit, pun ketika turun. Ketika terlalu banyak tiroid menghasilkan hormon, dia akan menjadi hipertiroidisme. Ini adalah tabel yang menunjukkan kelenjarnya di mana, dia menghasilkan hormon apa, fungsinya apa, dan struktur kimianya apa. Jadi ini adalah rangkumannya. Contoh yang pertama adalah kelenjar hipotalamus. Dia menghasilkan banyak sekali hormon. Ada berapa ini? Ada 7 kurang lebih ya. Tirotropin, ada kortikotropin, growth hormone inhibitory, banyak sekali ya. Satu, masih kita ingat tadi tempatnya hipotalamus di mana? Di mana tadi yang di gambar anatomi? Di mana? Kepala ya. Hipotalamus. Kemudian ada fungsinya masing-masing ya. Nah, kemudian ini adalah struktur kimia yang tadi yang 3 ada tuh peptida, amina, sama steroid. Tadi yang dihasilkan dari kolesterol. Oke? Nah, ini adalah struktur kimianya. Sekarang anterior pituitary. Nah, salah satu hormon yang dia hasilkan adalah TSH. Jadi biasanya hormon itu ketika dituliskan nih dia disingkat nih. TSH, thyroid stimulating hormone. Jadi fungsinya adalah dia menstimulasi sintesis dan sekresi hormon tiroid. Jadi TSH ini dulu yang bekerja, baru bisa dia menghasilkan tiroksin dan triodotironin yang dihasilkan dari kelenjar tiroid yang ada di dekat pita suara tadi. Nanti posisinya tadi ya di anatomi. Jadi ini adalah fokusnya nanti ya. Jadi ketika membahas hipertiroid, berarti di sini yang bermasalah. Ya, TSH-nya. Kemudian ada lagi di posisinya ke hormon. Kita harus pahami dulu tadi ya dari slide pertama bahwa kelenjar mensekresikan hormon, menghasilkan hormon. Hormon ini masuk ke dalam sistem peredaran darah dan kelenjar limfe, baru dia bekerja di organ target. Ya, ada spidol tidak ada? Saya sudah kontrol makan. Saya sudah tidak makan nasi putih, tetapi gula darah saya masih tinggi. Ternyata kalau dicek iya, saya stres karena tidak bisa bekerja. Bagaimana kalau saya menghasilkan uang untuk makan anak istri oleh kepala keluarga ya? Jadi karena terlalu banyak dia hasilkan ini kortisol sehingga. Sekarang kita masuk ke kelenjarnya. Nah ini nih tadi yang ada di gambar yang besar. Nah, kita sekarang tarik nih perbesar secara mikroskopis ya. Ini kita lihat. Nah, ini adalah thyroid gland atau kelenjar tiroid yang berwarna kuning ini. Jadi dia posisinya antara laring dan trakea. Ini mungkin sedikit sekali. Oke. Nah, di sini terletak di bawah laring. Kemudian memiliki dua hormon utama yang disebut dengan tiroksin dan triodotironin yang masing-masing disebut dengan T4 dan T3. Ada penjelasannya di sini. Kenapa dia disebut T3? Karena mengandung 3 atom yodium. Kenapa dia disebut 4? Karena dia mengandung 4 atom yodium. Disebut dengan tetrahydrotironin. T3 dan T4 bersama-sama dikenal sebagai hormon tiroid yang dikendalikan tadi oleh TSH. Apa
Glukagon adalah meningkatkan kadar glukosa ketika turun. Jadi ketika kita berada dalam posisi atau kondisi hipoglikemi, maka yang bekerja adalah apa yang bekerja? Kalau kita hipoglikemi rendah gula, yang bekerja adalah glukagon. Ketika kita dalam kondisi berpuasa, biasanya itu gula darah cenderung turun karena memang tidak ada suplai atau makanan yang masuk di dalam tubuh, tidak ada yang mau proses metabolismenya. Jadi glukosa darah rendah dia menghambat pelepasan insulin. Insulin stop dulu kamu dihasilkan. Kenapa? Karena ini kalau insulin makin dihasilkan, dia akan makin membuat itu gula darah menjadi rendah karena dia akan terus bekerja untuk mengurangi gula darah. Ini kondisinya sudah hipo, sudah rendah, ditambah dengan insulin yang terlalu kuat bekerja, itu akan menyebabkan kekacauan sirkulasi darah. Begitupun sebaliknya. Terima kasih menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, nah itu tadi sebagai pengantar untuk mata kuliah sistem endokrin. Harapannya semoga sudah ada gambaran bahwa apa yang ingin kita pelajari, insya Allah di satu semester ke depan di keperawatan medikal bedah ini. Oke, sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian? Silahkan. Jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, sekarang saya mau mereview sedikit ya. Nah, tidak ada pertanyaan yang datang ke saya, bukan saya yang bertanya. Boleh? Boleh. Ya. Punya umpan balik. Kalau tadi saya meminta umpan, tidak ada yang memberi umpan, saya yang mengumpan ya. Oke. Saya mau satu orang ya. Jangan bersamaan. Oke, yang bisa. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon apa? Siapa? Silakan angkat tangan. Oke, silakan yang di depan. Menghasilkan apa? Atau singkatannya saja? T3 dan Oke, jadi tiroid menghasilkan apa? Yang lain? T3 dan T4. Oke. Sekarang yang menghasilkan insulin. Sel beta. Kemudian fungsinya glukagon. Kerjanya glukagon, yang lain? Ya, silakan. Ya, jadi dia menurunkan kadar gula di dalam tubuh. Oke, sekarang insulin. Fungsinya insulin apa? Bagaimana kerjanya insulin? Bekerja pada saat apa? Insulin. Gula darah tinggi. Ya. Gula darah tinggi. Ya. Ketika gula darah tinggi, insulin bekerja. Berusaha menurunkan. Oke, sekarang saya tanya lagi terkait tugas-tugasnya. Insya Allah pekan depan apakah ada yang ingin diklarifikasi? Apakah tugas-tugasnya sudah jelas? Termasuk dengan referensinya yang harus digunakan. Jadi tolong ya, referensi yang digunakan itu mengacu sesuai yang ada di MPS. Oke? Dan nanti BD-nya silahkan ambil di sana. Kita hari ini atau ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu itu tugas kelompoknya makalah. Iya, jadi dalam bentuk makalah dan PowerPoint. Seperti biasanya ya, PowerPoint presentasi. Karena saya tidak tahu apakah e-learning sudah bisa diakses, nanti di-upload masuk ke sana ya tugasnya. Tidak usah nanti ada deskripsi tugasnya. Saya kasihkan juga sekalian ya. Jadi di situ ada rincian tugas-tugas yang kita mau lakukan. Baik, jika tidak ada lagi, selamat beristirahat sampai ketemu insya Allah pekan